Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun kita berada saat ini. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Senin 8 Agustus 2025. Mengawali hari ini, saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan untuk menjadi penuntun kita. Karena itu, saya mengajak kita semua untuk berdoa, meminta tuntunan Allah Roh Kudus menolong kita semua untuk memahami firman-Nya. Mari berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu, oleh karena kasih karunia-Mu yang kami alami, sehingga sepanjang malam kami boleh lalui, hingga Tuhan memungkinkan kami untuk menikmati hari baru ini. Syukur bagi-Mu Tuhan. Sekiranya kehidupan kami semua berkenan bagi Tuhan, terlebih saat ini kami akan kembali merenungkan firman Tuhan, belajar dari firman Tuhan untuk menjadi penuntun dan pedoman kami. Karena itu kami mohon Allah Roh Kudus menolong kami semua, dimanapun kami berada masing-masing saat ini menjadi pendengar. Sekiranya setiap firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini, betul-betul kami pahami dan mengerti. Kami memahami kebenaran firman Tuhan, sehingga dalam perjalanan hidup kami semakin memahami apa yang seharusnya kami lakukan dan apa yang seharusnya tidak perlu kami lakukan yang tidak sejalan dengan kebenaran Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni kami semua di dalam dan melalui anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bacaan kita hari ini terdapat dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Saya membacakannya bagi kita semua. Firman Tuhan, saudara-saudari yang terkasih, janganlah percaya kepada setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu bermunculan di dunia. Dengan inilah kamu mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengakui Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab dia yang ada di dalam kamu lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia. Sebab itu, mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Siapa yang mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Siapa yang tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Dari hal itulah kita mengetahui roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu, dari bacaan kita saat ini, tema yang menjadi perenungan kita adalah ujilah, ujilah. Dari tema kita membawa kita untuk menyadari ternyata ada hal yang harus kita uji atau periksa di kehidupan kita secara pribadi. Kira-kira apa yang harus kita uji Bapak Ibu Saudara-saudari? Yohanes dalam bacaan kita memberi peringatan kepada kita bahwa jangan mudah mempercayai roh-roh yang ada di dunia ini. Tetapi kita diminta untuk menguji semua roh-roh itu. Itu artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, dunia ini dipenuhi oleh roh-roh yang mengaku dan diakui akan memberi keselamatan. Tetapi tema kita melalui peringatan dari Yohanes yang dikhususkan bagi kita yang telah menerima dan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, roh Allah lah di dalam Kristus Yesus yang kita akui dan kita imani. Lalu dengan cara atau dengan bagaimana kita menguji semua roh-roh itu? Jelas Yohanes menyatakan dalam bacaan kita bahwa
roh yang mengaku Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia sebagai manusia, itulah yang berasal dari Allah kita. Tetapi setiap roh yang tidak mengaku Yesus, itulah roh yang tidak berasal dari Allah, roh yang dari dunia, dan itu adalah roh antikristus. Jadi sangat jelas ya Bapak Ibu Saudara-saudari, ada roh yang lain di luar dari roh Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, kita harus selalu waspada sebagai pengikut Kristus, selalu waspada dan selalu menguji semua yang kita jumpai dalam perjalanan hidup ini, segala hal. Dan salah satunya adalah ajaran dan kepercayaan. Tentu kita semua sebagai pengikut Kristus, harapan kita adalah selalu mau hidup dalam ajaran dan kebenaran di dalam Kristus. Karena itu, kita diajak untuk selalu menguji dan memeriksa kebiasaan hidup kita, bahkan iman kita. Apakah betul kita selalu dan sejalan dengan kebenaran di dalam Kristus Yesus? Mari bertanya pada diri kita Bapak Ibu. Sekali lagi, apakah kita sudah betul telah selalu dan telah sejalan dalam kebenaran di dalam Kristus Yesus? Ujilah dengan kebenaran firman Tuhan. Dan juga selalu minta tuntunan dan kuasa dari Allah Roh Kudus, menolong kita untuk memahami kebenaran apa yang sesungguhnya yang semestinya kita lakukan sebagai anak-anak di dalam Kristus Yesus. Sehingga kita kemudian tidak terseret atau kemudian jauh dari kebenaran firman Tuhan. Selalulah waspada dan selalulah uji kebenaran yang datang pada kehidupan kita, agar kita terus hidup di dalam kebenaran Tuhan, terus mempermuliakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita kembali berdoa. Kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Waktu teduh ini Tuhan boleh beri bagi kami. Kami boleh belajar dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami datang kepadamu, menyerahkan seluruh hidup kami semua. Sekiranya kami terus hidup dalam kebenaran Tuhan, dan biarlah kami terus berdasar pada firman Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Dengan iman kami percaya, ketika kami terus menghidupi firman dalam hidup ini, maka kehidupan kami akan lebih lagi berkenan di hadapan Tuhan. Dalam keterbatasan kami semua, dalam kelemahan kami mohon Allah Roh Kudus menuntun dan menolong kami semua. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kasih-Mu untuk semua pendengar saat ini dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka, Tuhan menolong, kuatkan dan teguhkan iman mereka. Biarlah mereka terus berjalan dalam kasih dan tuntunan Tuhan, terus setia mengharapkan janji di dalam Kristus sendiri, bahwa Tuhan sendiri akan terus menuntun kami semua. Ya Allah ya Tuhan kami, dalam melanjutkan segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami mohon Allah Roh Kudus menolong kami semua. Biarlah kami dengan penuh kesetiaan mengangkat segala tugas dan tanggung jawab dengan penuh sukacita, terlebih terus mempermuliakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan dan tugas dan tanggung jawab kami semua. Ya Allah ya Tuhan kami, pakai kami semua umat-Mu untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Biarlah kami semua terus menikmati kasih-Mu dan syukur pujian terus kami naikkan hanya ke hadapan hadirat Tuhan sendiri. Ya Allah ya Tuhan kami bersyukur untuk hari ulang tahun negara kami, Indonesia tercinta. Terima kasih untuk anugerah-Mu bagi negara kami, tepat
80 tahun, Tuhan karuniakan kemerdekaan bagi kami semua. Kami mohon berkati segenap pemerintah kami semua. Biarlah mereka betul-betul menuntun kami dalam keadilan, kesejahteraan, agar kami betul-betul menikmati kemerdekaan, baik kemerdekaan dalam iman kami, dalam budaya, bahkan berbangsa dan bernegara. Kami mohon kuasa Tuhan di tengah-tengah kehidupan berbangsa kami, negara Indonesia. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih. Inilah doa syukur kami, doa pengharapan kami, yang kami bawa melalui anak Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat melanjutkan hari ini. Tuhan menolong kita semua. Amin.